segera mulai eksplor rapor pendidikan ya. Ibu bapak yang belum berhasil nanti mengikuti sebelahnya saja dulu ya. Nah supaya bapak ibu paham. Nah bapak ibu sekarang membaca rapor pendidikannya SMP 1 Jatilawang ya. Silakan dibaca semuanya, dibaca Pak Anton yang warna biru ini. Yang warna biru ini dibaca. Yang ini ya Pak? Yang ini biru. Ah, perhatikan karakter. Cara bacanya perhatikan Pak Anton. Ringkasan kondisi satuan pendidikan Anda tahun 2023. Ya, ulangi. Ringkasan rapor dan ringkasan kondisi rapor SMP 1 Jatilawang tahun 2002. Yang Anda diganti bacanya SMP 1 Ringkasan kondisi rapor pendidikan SMP Negeri 1 Jatilawang tahun 2023. Dibandingkan tahun 2022, karakter SMP Negeri 1 Jatilawang mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Dari seluruh capaian tahun ini, karakter menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meskipun demikian, kemampuan literasi adalah indikator dengan pencapaian terendah yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya kompetensi membaca teks informasi. Salah satu contoh untuk memperbaiki hal ini melalui peningkatan kompetensi guru tenaga pendidikan dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks informasi. Nah, artinya Bapak Ibu ya sekarang sudah tahu bisa membaca rapor pendidikan tahun 2023 SMP Negeri 1 Jatilawang ya. Pencapaian tertinggi yaitu peningkatan paling tinggi pada karakter. Kemudian ya kemampuan literasi adalah pencapaian yang terendah. Salah satunya disebabkan oleh kompetensi membaca teks informasi yang untuk memperbaikinya harus ada peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks informasi. Artinya apa? Bapak Ibu ya, SMP Jatilawang itu ya dari 6 komponen yang mempengaruhi rapor pendidikan, kemampuan karakter, kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, kemudian iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan yang terakhir apa? Kualitas pembelajaran. Yang paling rendah adalah kemampuan literasi. Nah, kemampuan literasi itu ya, maka nanti menjadi apa? Prioritas utama dalam perbaikan. Prioritas utama artinya nanti kemampuan literasi SMP 1 Jatilawang harus dimasukkan dalam RKAS. Nah, dari 6 komponen ini Ibu Bapak sudah tahu tadi, berarti nanti harus ada peningkatan guru dan tenaga kependidikannya untuk meningkatkan kemampuan literasi SMP 1 Jatilawang. Sampai di sini bisa memahami rapor pendidikan SMP 1 Jatilawang atau ada pertanyaan? Ini berarti hanya membaca siswa atau siswa dan ya silakan Pak, yang keras pertanyaannya silakan. Ya itu rapor itu membaca, maksudnya kemampuan literasi siswa seluruh sekolah atau dengan apa cuma gurunya atau seluruh sivitas akademik? Oh iya, oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus Pak, ini rapor pendidikan ini coba di scroll ke atas sedikit. Kemampuan literasi membaca teks informasi itu sangat rendah, itu apakah merupakan kemampuan seluruh siswa? Kemampuan seluruh siswa yang diakibatkan oleh kompetensi GTK ketika melaksanakan pembelajaran belum menguatkan kompetensi literasi terutama membaca teks informasi. Berarti nanti kita akan melihat apa akar masalahnya apa saja yang mengakibatkan kemampuan literasi itu rendah atau kurang. Nanti kita lihat di scroll nih. Nah, nanti kemampuan literasi kita lihat akar masalahnya, numerasi akar masalahnya apa, karakter akar masalahnya apa, terus scroll ke bawah lagi. Iklim keamanan sekolah, ya.
akar masalahnya apa, iklim kebinekaan sekolah akar masalahnya apa, kualitas pembelajaran akar masalahnya apa. Nah, nanti Ibu Bapak sudah tahu 6 komponen yang mengakibatkan rapot pendidikan tadi ya. Menjadikan kondisi rapot pendidikan itu ada 6 komponen ya. Kemudian komponen yang terendah tadi apa? Kemampuan literasi. Nah, itu nanti jadi prioritas utama ya. Kemudian yang lain bagaimana Pak? Yang lain nanti dilihat, setelah literasi yang rendah berikutnya atau agak tinggi di atas literasi apa? Misalkan kemampuan numerasi atau kualitas pembelajaran. Nanti semua kita buka, kita eksplor dari kemampuan literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, kemudian kualitas pembelajaran itu nanti kita lihat akar masalahnya. Kemudian nanti kita harus bersama-sama membenahi 6 komponen tadi. Ya. Nah, oke. Sampai di sini paham cara membaca rapot pendidikan? Rapot pendidikan dipengaruhi oleh 6 komponen. Ya. Apa saja yang ini dari kemampuan literasi, yaitu kemampuan literasi peserta didik. Baik yaitu 90,9% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Artinya sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Skor kemampuan literasi Anda SMP Jatilawang tahun ini adalah 90,91, naik 7,66% dari tahun 2022, yaitu skornya 84,44. Ya, oke. Dari sini sudah paham bisa membaca. Semua klik yang tadi apa arti capaian, semua ngeklik semua di laptopnya masing-masing. Bisa? Ya, artinya ya. Jadi 90,91% siswa SMP 1 Jatilawang itu ya sudah mencapai kompetensi minimum, artinya sebagian besar sudah mencapai kompetensi minimum literasi membaca. Kemudian capaian skor kemampuan tahun ini 90,91, naiknya 7,66% dari tahun 2022. Artinya kenaikannya itu hanya 7,66. Oke, coba di close Pak. Close. Kemudian sekarang kemampuan literasi capaiannya artinya apa Pak? Diklik. Lainnya ngeklik laptopnya masing-masing. Arti capaian kemampuan numerasi Anda. Kemampuan numerasi adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Apa saja yang dinilai dari kemampuan numerasi, yaitu kemampuan numerasi peserta didik. Hasilnya baik, 75,58% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Artinya sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi. Skor capaian kemampuan numerasi SMP Jatilawang tahun ini yaitu 75,56, naik 17,25% dari tahun 2022, itu skornya 64,44. Oke, berarti numerasinya kenaikannya 17,26, lebih tinggi dari kenaikan literasi. Oke, sekarang di close. Nah, sekarang coba yang scroll ke bawah, iklim keamanan sekolah Pak, di apa arti capaiannya? Nah, capaiannya bagaimana coba? Kenaikannya dari tahun skor capaian keamanan sekolah ya. Atau capaian iklim keamanan sekolah spesial Jatilawang. Iklim keamanan sekolah adalah kondisi satuan pendidikan yang kondusif, yang memberikan rasa aman secara fisik dan psikologis, seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik. Apa saja yang dinilai dari iklim keamanan sekolah, yaitu lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Baik, artinya satuan pendidikan memiliki lingkungan sekolah yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga sekolah dalam mencegah dan menangani kasus untuk mencapai iklim keamanan di lingkungan sekolah. Skor capaian
iklim sekolah Anda ada semester dirawang adalah 82,253, naik 0,1% dari tahun 2022 yaitu 82,45. Ya, artinya dikatakan baik itu karena sudah 82,53. Kalau ya skornya tinggi, itu maka tadi dibanding literasinya lebih tinggi iklim keamanan sekolah. Sekarang berikutnya iklim kebinekaan, Pak. Semua mencoba keklik arti ini ya, arti capaian ya. Klik. Nah, oke. Iklim kebinekaan ya. Oke. Iklim kebinekaan adalah kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. Apa saja yang dinilai dari iklim kebinekaan yaitu toleransi agama atau kepercayaan dan budaya di lingkungan sekolah serta komitmen kebangsaan warga sekolah dalam wujud kesetiaan dan kebanggaan terhadap bangsa. Nilainya baik artinya satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama, kepercayaan dan budaya, mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas, mendukung kesetaraan agama, kepercayaan, budaya dan serta memperkuat nasionalisme. Skor capaian iklim kebinekaan SMP Lawang tahun ini yaitu 76,33, naik 16,62% dari tahun 2022 yaitu 65,40. Untuk mewujudkan peserta didik yang unggul, yang cerdas. Nah, bagaimana supaya cerdas? Ya tadi kita tingkatkan pembelajarannya, kemampuan literasi numerasinya, kemudian pembelajarannya materinya harus berorientasi pada literasi numerasi. Nah, begitu yang dimaksud berorientasi pada visi misi itu. Ya. Ada pertanyaan atau yang perlu disampaikan? Silakan. Ya silakan Pak Anton. Ya. Tadi kalau bahwa kita harus mencapai visi dan misi ya Pak. Iya. Artinya kan kalau kita harus mencapai visi dan misi, artinya kan visi dan misi pastinya guru yang ikut buat juga Pak. Iya. Tapi selama saya dari 99 sampai sekarang belum pernah ada yang dijak membuat visi misi bersama. Kita tidak tahu cara Pak. Ini visinya gini, terus langkah-langkahnya yang untuk mencapai visi itu apa? Bagaimana? Belum pernah di. Oh iya. Yang pertama yang mau bikin ya. Mungkin kepala sekolah atau beberapa orang saja. Oke. Terima kasih. Merasa tidak memiliki. Oh iya. Oke. Terima kasih. Nah, oke. Jadi pertanyaannya Pak Anton mungkin sama dengan yang lain ya. Iya. Nah, karena apa? Selama ini kalau kita mau nyusun KUSP itu yang penting punya. Karena waktunya mendesak, terus belum disahkan. Nah, ini maka di dalam menyusun KUSP itu di dalamnya ada visi misi, itu harus melibatkan tadi seluruh komponen guru termasuk komite orang tua tadi. Di dalam panduan penyusunan KUSP sudah ada, tapi ini nanti prosesnya begini, nanti tim KUSP menyusun draft dulu, kemudian di draft itu diflurkan atau direview revisi kepada semua guru, disampaikan. Oh visi misinya ini menurut saya kurang ini kurang itu, tadi seperti tadi tanggul yang selama ini ternyata belum ada subjeknya, itu namanya review revisi. Ini masukannya apa? Nah, terus nanti visinya bagaimana, tujuannya bagaimana. Nah, oke, ini menjadi review. Maka ini sebelum menyusun KUSP kita membedah dulu rapot pendidikan ya. Karena apa? Nanti dari rapot pendidikan ini akan masuk di KUSP. Karakteristik peserta di SMP 1 Jatilawang bagaimana? Oh, kemampuan literasinya tadi sekian persen sudah baik. Kemampuan numerasinya nanti kita lihat sekian persen belum baik. Nah, sehingga nanti di KUSP itu tertuang. Oh, karakternya bagaimana? Karakternya di sini menjadi capaian tertinggi, bagus, perlu ditingkatkan, dipertahankan. Ya. Oh, iklim keamanan sekolahnya masih baik tapi capaiannya tingkat sedikit katakanlah naiknya. Iklim kebinekaan bagaimana, terus kualitas pembelajarannya bagaimana? Oh ternyata seperti ini ya, tadi sudah dibuka ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Iya, monggo Pak. Terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan tadi terkait dengan kualitas pembelajaran. Ya, oke.
kualitas pembelajaran tadi disebutkan kalau tidak keliru ada pengelolaan kelas. Ya. Nah, untuk pengelolaan kelas tentu saja ini kan masing-masing guru punya kemampuan yang berbeda. Iya. Nah, ini minimal kan mungkin ada kriteria bagaimana untuk mengelola kelas agar bisa berjalan lebih baik. Iya. Ya, karena untuk karakter guru kan ini berbeda-beda. Iya. Mungkin ada siswa yang cerita dibiarkan saja, atau mungkin karakter yang lain. Nah, ini menurut Pak Barudin bagaimana sih agar pengelolaan kelas ini menjadi lebih baik? Oke. Terima kasih. Oke, Ibu Bapak, bagaimana supaya pengelolaan kelasnya baik itu? Pengelolaan baik itu nanti Bapak Ibu akan belajar tentang metode pembelajaran dengan strategi berdiferensiasi. Artinya apa? Pembelajaran yang tidak membeda-bedakan satu siswa dengan yang lainnya. Kemudian tadi Bapak Ibu guru di dalam mengelola kelas itu ya, tadi harus memberi kesempatan penerimaan peserta didik itu kondisinya seperti apa, harus bisa nyaman belajar ya. Tidak dibeda-bedakan ya. Itu tadi mengenai pengelolaan kelas ya. Kemudian mengenai metode pembelajarannya bagaimana, tadi sudah kita baca semuanya ya. Oke. Kemudian dukungan psikologisnya bagaimana, tadi Bapak Ibu sudah bisa membaca apa yang harus saya lakukan. Inilah pentingnya Bapak Ibu mengeksplor, membuka rapor pendidikan. Oh, ternyata saya di dalam mengajar itu masih kurang memperhatikan anak-anak yang mungkin agak kurang bagus kemampuannya, tidak saya openi, sehingga kadang malah merasa minder. Sehingga itu tadi katakanlah ya, dukungan psikologisnya menjadi kurang, misalkan tadi ya. Kurang sabar. Nah, besok akan kita sambung dengan materi pembelajaran dan asesmen. Oke. Dengan membuka rapor pendidikan ini, Bapak Ibu sudah nanti tugas mandirinya antara mengulang lagi membuka rapor pendidikan. Yang dimaksud metode pembelajaran itu apa? Kepemimpinan instruksional yang mempengaruhi kualitas pembelajaran itu ini loh. Oh, ternyata saya kalau mengajar itu sing penting ngulang menghilangkan kewajiban, nyambung visi misi ora itu saya selama ini nggak pernah berpikir ke arah sana. Nah, sekarang sudah tahu kepemimpinan instruksional itu yang dimaksud kepemimpinan Bapak Ibu guru ketika melaksanakan pembelajaran. Nah, bukan kepemimpinan kepala sekolah ini. Kepemimpinan instruksional itu kepemimpinan Bapak Ibu ketika melaksanakan proses pembelajaran. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Diferensiasi itu ya, kita akan memberikan perlakuan, memberikan layanan sesuai kemampuan peserta didik. Artinya misalkan gini Pak, sebelum melakukan pembelajaran setiap materi atau setiap ujian pembelajaran, saya akan melakukan yang namanya tes formatif awal ya, atau tes kognitif. Saya ingin mulai atau pre-test kalau belum jangan kenal misalkan operasi bilangan nih Bu Guru matematika ya, saya ingin mengetes operasi bilangan kelas 7 atau kelas 8. Setelah saya tes ternyata ada satu kelompok yang baru bisa penjumlahan saja. Operasi bilangan itu ada penjumlahan, perkalian, pembagian ya. Kelompok ini kemampuannya baru penjumlahan dan perkalian. Kelompok ini ternyata sudah penjumlahan oke, perkalian oke, pembagian oke. Tiga-tiganya dia sudah mampu. Nah, dari tiga kemampuan itu ya, kita dalam memberikan materinya beda-beda. Yang kemampuannya penjumlahan berarti ditingkatkan kemampuan penjumlahannya menjadi baik sehingga mampu menjadi perkalian. Yang ini penjumlahan dan perkalian dia ditingkatkan sehingga secara bertahap dia mampu pembagian. Yang sudah bisa perkalian, pembagian dan perkalian dia ditingkatkan levelnya. Kalau dia baru kemarin katakanlah operasi bilangannya baru tahap angka 1 sampai 50, ditingkatkan paling nggak menjadi 75 atau 85 level angkanya. Nah,
itu artinya berdiferensiasi sesuai Kemampuan. kesiapan belajar. Siap, iya. Begitu, artinya dibedakan dalam pelayanan, Iya. dalam materi, dalam proses pembelajarannya beda. Kalau yang ini didampingi, ini pendampingannya sederhana. Kalau ini cukup kalian coba kerjakan sekarang angka 1 sudah sampai 50, sekarang coba kerjakan 51 sampai 60. Jangan cukup perintah saja. Kalau ini kan jangan harus tuntun. Dibimbing, ya. Itu namanya berdiferensiasi prosesnya. Dalam pelayanan, ya. Materinya juga beda. Iya. Itu yang baru penjumlahan langsung panjangan kasih perkalian dan pembagian. Ya sampai jenengan ulang sehari 24 jam nggak akan masuk karena dia kemampuan prasarannya baru penjumlahan. Iya. Maka secara bertahap penjumlahnya ditambah, kemudian diberi perkalian sederhana, baru mampu ditingkatkan. Begitu juga yang ini tadi, ada pemahaman ya. Begitu juga produknya, produk artinya pekerjaannya nanti beda Pak. Yang sana diberi tugas yang angkanya ditingkatkan, ini juga ditingkatkan, ini tadi juga lain. Itu namanya pekerjaan atau produknya. Jadi kalau diferensiasi itu terkait dengan apa? Konten, proses, dan produk. Konten itu terkait materi, proses itu terkait apa? Cara kita memberikan pembelajaran dengan berbagai cara metode. Oh kalau yang masih kemampuan prasarannya lemah, kita dampingi full, hati-hati dengan pelan. Yang sudah sedang dengan tambahan yang sederhana, yang sudah tinggi dengan tantangan yang lebih tinggi. Ada gambaran Pak? Ya. Walaupun materinya bisa. Anak Pak, Nur Sewu berbicara juga tidak Sulit. paham, sulit, menulis juga sulit. Nah ini terus bagaimana Pak Nur Sewu, saya minta bimbingannya supaya perbedaan itu bisa tidak biar seimbang gitu Pak, tidak jeglek. Karena Oke. bantuan sama temannya sebelah Pak Nur Sewu Oh, berbicara iya, sama iya. nulisnya. Nggih. Berarti itu anak berkebutuhan khusus. Nggih. Anak berkebutuhan khusus itu nanti ada asesmen kebutuhan khususnya tersendiri. Tidak bisa disamakan dengan yang normal-normal ini. Nah, kita kalau mengevaluasinya bagaimana Pak? Ya sesuai kebutuhan khususnya, materinya juga sudah ada Pak. Nah, di PowerPoint ini materi itu sebenarnya belum saya berikan banyak sekali supaya panjangan bacanya nggak bingung. Tapi tadi sudah tak kirim itu. Nah, nanti dibaca di rumah ya. Ini baru eksplor ya, tapi luar biasa panjangan sudah menggali ke materi-materi berikutnya, memang ada keterkaitan. Oke ya, besok materi anak asesmen berkebutuhan khusus, PowerPoint-nya tadi sudah tak kirim Bu. Oke, besok ya materinya ya. Kalau banyak pertanyaan ini saya senang, jadi nanti pelatihannya kalau hanya 2 hari kurang. Karena keinginan Ibu Bapak bagus ya. Itu materinya kami sediakan. Nah, tadi kita sudah sampai ke yang kedua kan tadi taman sekolah ya. Iklim kan bukan literasi tadi Pak. Kemampuan literasi akar masalah kan akar masalah ini. Nah, literasi dibuka akar masalahnya. Tadi baru visi misi sekolah ya. Sekarang diklik dukungan refleksi guru. Nah, dukungan refleksi guru itu apa artinya? Coba dibuka semua. Sudah dibuka? Sudah dibuka dukungan refleksi guru. Apa artinya dukungan refleksi guru? Dukungan refleksi guru ya. Pemberian dukungan guru untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran ya. Untuk mendukung relevansi hasil pembelajaran ya. Tahun ini 66,84 naik 24,47. Nah, ini dukungan maksud dukungan refleksi guru ini ya. Pemberian guru untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Ya, close Pak. Terus berikutnya pengelolaan kurikulum. Nah, pengelolaan kurikulum apa? Yang dimaksud mengembangkan dan mengelola
proses dan hasil belajar. Apa yang dinilai dari pengelolaan kurikulum, yaitu pengelolaan kurikulum yang mendukung mutu dan relevansi pembelajaran. Yang mendukung relevansi pembelajaran. Oke, terus Pak. Nah, jadi ya kepemimpinan instruksional itu dipengaruhi oleh 3 indikator ya. Visi-visi sekolah, dukungan refleksi guru, pengelolaan kurikulum. Oke, terus. Nah, sekarang sebelum lanjut ada pertanyaan? Tadi kepemimpinan instruksional, kualitas pembelajaran, kepemimpinan instruksional, kemudian faktor yang ketiga atau indikator yang ketiga yang mempengaruhi literasi adalah ini Pak. Oh iya, scroll ini. Ini naik lagi Pak, naik enggak, turun. Nah ini terus. Refleksi seberapa guru tenaga pendidik hasil literasi bersama dukungan sudah diberikan tadi sudah. Oh ya, kembali ke atas. Nah sekarang refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Ini artinya apa coba? Artinya silakan dibaca Pak. Arti capaian refleksi dan perbaikan pembelajaran guru yaitu refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru adalah tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan praktek pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Terus saja yang dinilai dari refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru yaitu mutu dan relevansi pembelajaran melalui refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Nilainya baik artinya guru aktif meningkatkan kualitas pembelajaran setelah melakukan refleksi pembelajaran yang telah lewat mengeksplorasi referensi pengajaran baru dan berinovasi menghadirkan pembelajaran yang memantik keterlibatan peserta didik. Skornya tahun ini adalah 71,01, naik 30,8% dari tahun 2022 yang 54,27. Ya, artinya Bapak Ibu setelah melakukan pembelajaran itu harus dilakukan refleksi. Refleksi itu bisa berupa pertanyaan, bisa berupa apa? Bertanya tentang apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diperoleh, dan apa yang sudah dipelajari dan disampaikan kepada anak ya. Kemudian anak juga ikut merefleksi. Nanti ada materi tentang refleksi pembelajaran ya. Oke, terus Pak. Nah sekarang refleksi guru ini apa saja yang mempengaruhi? Ada 3 indikator: refleksi atas praktek mengajar, belajar tentang pembelajaran, dan praktek inovatif. Nah, masing-masing dibuka detailnya sekarang. Silakan dibuka di laptopnya masing-masing. Dibuka arti dari masing-masing indikator. Refleksi atas praktek mengajar yang baik ya. Mutu relevansi tadi sudah ini ya. Oke, sudah dibuka. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, close, lanjut lagi Pak. Close. Nah, terus indikator kedua, belajar tentang pembelajaran. Artinya apa itu? Aktivitas belajar guru yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar. Apa yang dinilai mutu dan relevansi pembelajaran melalui kemauan guru untuk belajar dari sekitar. Sudah paham berarti dari indikator ini di close. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Terus penerapan praktek inovatif. Inovasi pembelajaran adalah refleksi yang dilakukan guru ya. Praktek inovatif ini ya, mutu dan relevansi pembelajaran melalui pengembangan dan penerapan praktek baru dari guru. Praktek baru ya. Maka ini strategi pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan praktek baru, perlu
dilakukan dan dicoba. Besok ada materi khusus. Oke. Terus. Nah, terus lagi Pak. Jadi Ibu Bapak ya, sudah paham tadi ya indikator-indikator yang mempengaruhi kemampuan literasi. Sudah scroll ada 3 ya. Faktornya kualitas pembelajaran, kemungkinan internasional, refleksi dan perbaikan pembelajaran guru. Scroll ke bawah sekarang. Enggak. Naik terus. Naik terus. Nah, naik sedikit, turun sedikit. Enggak mau Pak. Enggak, maksudnya ini udah dinaikkan ini yang scrollnya di. Enggak mau Pak. Ini di close dulu. Stop. Ibu Bapak, tadi kita sudah melihat akar masalah yang mengakibatkan literasinya rendah. Ya. Akar masalahnya ada 3 indikator apa saja tadi? Apa saja coba? Indikator yang mempengaruhi literasi. Konten terus konten terus Faktor penafsiran. yang mempengaruhi literasi rendah, akar masalahnya ada 3. Konten, Kualitas pembelajaran, iya. kepemimpinan instruksional, Iya. refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Itu yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi. Kalau indikator-indikator literasi yang lemah tadi ada konten, ada Penafsiran. L1, 2, 3 tadi. Iya. Ya. Itu indikator-indikator literasinya. Ya. Nah, literasi itu rendah akibat 3 faktor ini. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi 3 faktor ini? Scroll ke bawah. Nah, terus. Nah, stop. Nah, tadi kan di rangkuman atas tadi kemampuan teks informasi yang lemah. Nah, kemudian bagaimana cara membenahinya? Nah, silakan dibaca Pak. Silakan Pak. Kabelnya sampai sini. Oke Pak, silakan baca. Monggo Pak. Kemampuan literasi baik 90,91% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Kompetensi membaca teks informasi. Kemampuan untuk memahami teks informasi berkaitan erat dengan kemampuan literasi siswa secara keseluruhan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi DTK dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks informasi. Berikut beberapa cara konkret yang bisa dijadikan inspirasi. Inspirasi 1. Satuan pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait teks informasi yang berkaitan erat dengan kemampuan literasi di platform Merdeka Mengajar. Inspirasi 2. Satuan pendidikan melalui GTK mengimplementasikan pembelajaran tentang teks informasi yang berkaitan erat dengan kemampuan literasi siswa secara keseluruhan. Inspirasi 3. Satuan pendidikan memfasilitasi adanya kebijakan dan penganggaran terkait penguatan literasi. Ya, oke. Jadi untuk memperbaiki kompetensi membaca teks informasi ada 3 inspirasi. Yang pertama, satuan pendidikan meningkatkan kompetensi GTK. Berarti GTK itu siapa? Guru, Bapak Ibu guru ya. Mempelajari materi apa Pak? Dibaca. Inspirasi 1. Konten terkait teks informasi yang berkaitan erat dengan kemampuan literasi di platform Merdeka Mengajar. Perhatikan ya, mempelajari konten teks informasi yang terkait teks informasi yang materinya ada di PMM. Kemudian bagaimana? Inspirasi kedua, mempraktekkan hasil belajar di PMM itu, mempraktekkan dalam pembelajaran.
Jadi besok aksi nyatanya ini mempraktekkan, mengimplementasikan dalam pembelajaran. Jadi aksi nyatanya besok tidak bisa hanya membuat PowerPoint, foto, tapi betul-betul dipraktekkan dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Inspirasi ketiganya ya, sekolah memasukkan kegiatan ya, penguatan membaca teks informasi itu dalam RKAS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah ya. Nanti kegiatan RKAS-nya apa? Meningkatkan GTK membaca teks informasi. Yang pertama melalui belajar mandiri lewat PMM. Yang kedua melalui supervisi kepala sekolah, bagaimana setelah belajar di PMM praktek pembelajarannya di kelas seperti apa. Kemudian ditambahkan juga apa? Kegiatan-kegiatan secara langsung, misalkan workshop semacam ini tentang pembelajaran teks informasi ya. Nah, Bapak Ibu besok perlu membahas tentang pembelajaran berbasis literasi numerasi yang dulu sudah diawali dengan apa? Menyusun soal berbasis literasi numerasi di ruang sana lab bahasa itu kalau tidak salah bersama saya. Harusnya besok dilanjutkan dengan pembahasan pembelajaran berbasis literasi numerasi ya. Oke, kita lihat materi di sini. Nah, oke, lihat materi Pak. Nah, oke, sampai di sini siapa yang mau bertanya dan yang belum paham siapa, silakan. Ini adalah materi yang ada di PMM. Ya silakan Pak. Ya. Ya. Oh ya, mentoknya gimana Pak? Oh, ini adalah peningkatan gurunya Pak. Peningkatan guru dalam kegiatan pembelajaran literasi itu peningkatan kompetensinya. Peningkatan kompetensi itu misalkan panjenengan dan semua guru ini ya, semua guru nanti belajar bagaimana sih memberikan materi berbasis literasi numerasi itu. Di samping belajar materi di PMM ini ragam konten mandiri literasi, implementasi proses pembelajaran, referensi kebijakan terkait literasi. Itu materi-materi yang Bapak Ibu harus pelajari di PMM, sehingga setelah mempelajari ini nanti langsung dipraktekkan. Aksi nyatanya itu mempraktekkan ini Bapak Ibu. Oke, gimana Pak? Ya. 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 Iya, iya. Ya. Ya bisa saja itu misalkan untuk karya anak bisa saja. Ya. Tapi kan ada keterbatasan dana bos, artinya subsidi gitu Pak. Subsidi dari bos untuk misalkan peningkatan literasi numerasi peserta didik dengan membuat buku. Ada itu Pak, di SMP 2 Purwokerto itu malah mengundang Pak Tohari, terus siapa lagi untuk memberikan ceramah materi literasi sampai anak-anak bisa membuat buku, cetak buku. Itu kan pelatihannya dibiayai dari bos. Ya. Bisa disubsidi itu Pak, cetakannya bisa disubsidi. Ya. Oke, Pak Tri, silakan ada lagi yang bertanya. Silakan ada lagi. Ya. Jadi Ibu Bapak sekarang kalau belajar di PMM tentang tadi untuk meningkatkan kompetensi literasi membaca teks informasi harus membuka rapor pendidikan. Materi PMM-nya ada di sini. Saudara sekarang coba diklik dulu Pak. Diklik materi 1. Nah,
ya ini penguatan literasi numerasi ini ada pilihan kalau itu setelah ini untuk SMP dan SMA berarti yang dibuka yang ini saja ya. Ini yang SD nggak perlu. Bapak Ibu kan di SMP ya belajar yang ini klik ada dua ya diklik aja. Nah ini ada dua. Terus di sini ada strategi. Nah ini Ibu Bapak ini strategi literasi ini nanti melihatnya video terus melakukan latihan pemahaman, kemudian nanti refleksi, kemudian nanti ada kerjakan post test, kemudian nanti aksi nyatanya di kelas Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan atau perlu diklarifikasi pemahamannya? Jadi besok jika belajar mandiri di PMM harus berbasis apa? Rapot pendidikan. Tadi harus sudah diketahui kan SMP 1 Jatilawang yang lemah apanya tadi? Literasi. Berarti semuanya itu nanti membaca terkait dengan materi literasi dulu. Pak, kalau sudah literasi berarti lainnya enggak, nanti setelah literasi numerasi terus karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran. Ibu bapak belajarnya sekarang harus berbasis rapot pendidikan. Peningkatan literasi teks membaca ini tidak bisa hanya dilakukan oleh beberapa guru, tapi harus semuanya. Maka hari ini panjenengan itu membawa laptop semua supaya Pak mengenal saya harus belajar literasi untuk meningkatkan kemampuan SMP 1 Jatilawang semuanya, tidak hanya beberapa guru. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, itu yang P3K gimana nanti akun belajarnya belum pindah sini. Sementara kalau ada yang bisa dipinjamkan akun belajarnya yang tidak digunakan boleh pinjam, tapi kalau belum ya tetap belajar lewat rapat pendidikan, walaupun nanti hasilnya itu akan mempengaruhi satuan pendidikan sebelumnya. Maka segera diproses pindah ke SMP 1 Jatilawang. Ya, oke. Ada lagi? Silakan. Sampai di sini paham? Terus scroll ke bawah Pak. Nah ini nanti materi-materi ini panjangan buka, kemudian kerjakan cross test ya. Terus ini Pak. Kembali. Nah sekarang masing-masing membuka materi di laptopnya masing-masing. Ya. Oke, jelas ya Pak. Tadi saya sudah sampaikan dengan Pak Kepala Dinas juga di ruang kelas. Pak, ini mulai sekarang setiap satuan pendidikan kalau belajar mandiri harus berbasis rapot pendidikan. Karena Pak, kalau tidak berbasis rapot pendidikan, Bapak Ibu belajar PMM belum tentu terkoneksi dengan peningkatan mutu di rapot pendidikan. Dan kalau di rapot pendidikan ini PMM-nya yang melakukan harus semuanya. Kalau hanya Pak Tri, Pak Anton, Pak yang lainnya, Bu yang lainnya, beberapa itu nggak akan meningkatkan kemampuan literasi. Coba aja nanti kita lakukan ya. Kalau dilakukan bersama-sama mulai sekarang, AM tahun depan ya itu pasti peningkatannya luar biasa. Karena aksi nyatanya berdasarkan yang panjenengan baca dan dipraktekkan dalam pembelajaran. Oke, ada lagi? Silakan. Ya, Bapak. Terima kasih. Itu kan dari awal kalau tidak salah buka PMM, latihan mandiri, terus dan seterusnya langsung klik mau pilih materi apa, itu kan tidak seperti ini. Nah, itu nyambung kan nantinya? Oke, di sini dulu Pak. Pertanyaannya bagus. Ini kan pengalaman real yang dilakukan kemarin kan Pak Tri? Dan panjangan semuanya kan? Nah, panjangan kalau hanya model kemarin itu nggak ada keterkoneksiannya dengan rapot pendidikan
dampak untuk meningkatkan tadi yang literasi rendah tadi, yo nggak ada ketersambungan. Jangan yo pinter materi tapi materinya tidak nyambung dengan peningkatan mutu di SMP 1 Jatilawang. Materinya sama dan bisa saja ibu bapak materi ini misalkan SMP sebagai guru teladan literasi. Jenengan kemarin sudah baca, misalkan Pak Tri sudah baca, sudah aksi nyata dapat sertifikat. Oke, tapi aksi nyatanya saya sudah diberikan sertifikat Pak dari kementerian. Oke, itu bisa berdampak terhadap peningkatan literasi enggak? Itu bisa berdampak apabila aksi nyatanya itu betul-betul walaupun sudah dapat sertifikat dilaksanakan di kegiatan pembelajaran. Tapi kalau hanya targetnya pokoknya saya aksi nyata gawe PowerPoint terus di-share dapat respon terus saya diaktifasi oleh tim sana GTK saya sudah dapat sertifikat. Sekarang tidak bisa, nggak bisa, harus dipraktekkan dalam pembelajaran. Oh, bingungnya di mana? Justru ini saya kejar kebingungannya. Oh, laptopnya. Oh, enggak gini. Jadi gini, Pak Bu, ini supaya jangan lihat di depan. Nah, stop Pak. Nah, stop. Kemampuan kompetensi membaca teks informasi. Tadi kan yang lemah kemampuan teks baca informasi. Di sini belajar benahi. Cara membenahinya di sini nih loh Pak. Ini klik yang sini Pak. Ambil sini. Enggak sini. Ini. Enggak, ini kembali. Saya mau bertanya yang pertama tentang konten numerasi. Konten numerasi itu ada beberapa komponen. Itu ada komponen pada domain aljabar, bilangan, geometri, data, dan ketidakpastian, serta mengetahui, menerapkan, dan mengenal. Pertanyaan saya dari konten numerasi itu seolah-olah terfokus pada untuk matematika. Itu satu. Pertanyaan kedua, setelah kita belajar tentang rapat pendidikan, kita disuruh belajar PNM melalui rapat pendidikan. Betul kan Pak? Ya, betul, 100. Ya. Kemudian yang kedua, PNM yang kemarin kita buat itu pada akhirnya itu nantinya akan menjadi konsumsi siapa? Oh, iya. Terima kasih. Itu saja Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu siapa? Ibu Sukesi. Pertanyaannya bagus Pak. Konten numerasi itu ada bilangan, geometri, data dan ketidakpastian, kemudian aljabar. Itu kontennya, materi numerasi ya Pak, Bu. Pak Anton tolong dibuka pengertian numerasi, diklik numerasi dulu. Kemudian level kognitifnya ada mengetahui atau bahasa Inggrisnya knowing, kemudian menerapkan L2 applying, kemudian L3-nya reasoning. Itu adalah level kognitifnya. Jadi ibu bapak semuanya ini tidak hanya ibu yang bertanya, level kognitif di literasi numerasi beda dengan level kognitif pembelajaran berbasis HOT atau berdasarkan taksonomi Bloom saja tidak. Level kognitifnya literasi ya tadi, pertama mengetahui knowing, yang kedua menerapkan applying, dan yang ketiga apa? Reasoning. Ya. Itu. Kemudian kontennya itu, maka ibu bapak sekali lagi besok harus belajar materi tentang pembelajaran berbasis literasi numerasi. Ya, itu penting. Di samping belajar di PNM ini harus ada pendampingan secara langsung agar konsepnya paham. Nah, saat tadi di depan saya sampaikan materi ini saya di LPMP 2021 ngisinya 6 hari Bapak Ibu. Literasi numerasi itu sampai membuat soal literasi numerasi. Yang kemarin
ketika di sini mau penilaian sumatif akhir semester itu kemarin menyusun soal berbasis literasi numerasi, tapi waktunya hanya 2 jam juga, sehingga pemahaman konsepnya masih kurang. Oke, ya. Nah, perhatikan ya, pembelajaran berbasis numerasi. Bukan itu Pak. Apa artinya numerasi? Turun. Agak naik sedikit. Kebanyakan numerasi itu ya. Apa artinya? Proses apa? Berpikir menggunakan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Maksudnya begini Bu, menggunakan konsep, prosedur, fakta, alat matematika. Misalkan itu pelajarannya apa? IPA. Nah kalau IPA nanti banyak. Coba kamu buat grafik jenis tumbuhan berakar serabut dan berakar tunggang yang ada di halaman ini. Oh, yang berakar serabut ada 4 jenis, yang berakar tunggang ada 5 jenis. Jenis daunnya seperti ini, kalau nanti dibuat diagram seperti ini gambarnya. Itu kemampuan numerasi menggunakan konsep prosedur matematika. Tidak harus mesti menghitung 2 kali 2, 3 kali 4, enggak seperti itu. Nah ini pemahaman ini harus dipahami. Pertanyaan pertama, oke. Kemudian yang kedua, Pak, kemarin kami sudah belajar PMM, sudah dapat sertifikat. Kami kemarin yang penting baca skip, terus ada yang bantu gawe PowerPoint, tak upload. Saya sudah dapat sertifikat Pak. Itu untuk konsumsi siapa Pak? Konsumsi panjenengan yang dapat sertifikat. Muridnya bisa mengkonsumsi enggak Pak? Tidak bisa mengkonsumsi karena panjenengan tidak praktek langsung kemampuan yang panjenengan pelajari tadi untuk pembelajaran. Yang konsumsi yang panjenengan patri. Konsumsinya dapat Pak, sertifikatnya banyak, dapat hadiah penghargaan di kabupaten. Konsumsinya yang bersangkutan aja, belum berkonsumsi untuk anak-anak. Logika berpikirnya bisa diterima? Bisa, karena di sini tadi, terus Pak. Terus akar masalah, terus ke bawah, inspirasi benahi dari sini aja Pak. Nah, inspirasi contoh domain aljabar. Pelajaran tentang aljabar yang berkaitan erat dengan kemampuan numerasi siswa secara keseluruhan. Mempelajari apa? Ulangi. Mengimplementasikan pembelajaran. Ya. Oke, sampai mengimplementasikan pembelajaran tanda petik. Yang pertama, GTK mempelajari yang terkait dengan materi numerasi. Inspirasi kedua, satuan pendidikan melalui GTK, artinya melalui panjenengan yang sudah belajar tadi, mengimplementasikan pembelajaran aljabar yang berkaitan dengan kemampuan numerasi peserta didik. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa paham nggak? Pertama, panjenengan mempelajari materi tadi di PMM. Kemudian inspirasi kedua, mengimplementasikan, berarti mempraktekkan dalam pembelajaran. Itu kalau dalam bahasa yang kemarin jangan melakukan aksi nyata. Nah kemarin aksi nyatanya cuma bikin PowerPoint, terus foto-foto sebentar, terus skip sudah selesai, tidak dikonsumsi siswa. Tapi kalau ini mengimplementasikan materi yang dipelajari di PMM untuk kegiatan pembelajaran, sehingga dampaknya itu langsung pada kemampuan peserta didik, murid atau siswa atau anak. Sampai di sini logika berpikirnya nyambung apa enggak? Nyambung ya. Pertanyaannya bisa terjawab Bu? Enggak, sampaikan aja ya.
Ketika sekolah-sekolah itu sudah beralih ke PMM yang melalui rapat pendidikan, kan PMM yang lama itu nanti siapa yang mau pakai gitu Pak? Oh, PMM lama itu yuk tetap dipakai seperti ini. Jenengan itu materi di sini itu ada di PMM yang lama juga ada. Jadi hanya sekarang itu kalau jenengan mau belajar mandiri di PMM yang lama yang jenengan biasa buka itu tidak berbasis rapat pendidikan, dengan kan materinya sesuka apa jenengan kok. Iya kan? Oke. Belajar yang PMM yang dirapor itu Pak. Oh iya. Berarti ibarat kata yang itu nggak usah. Ya nggak usah, sama aja nanti kalau jenengan belajar di rapat pendidikan itu di PMM itu kalau materinya tersedia di situ otomatis sudah terkerjakan. Oh iya. Berarti semua yang di PMM lama otomatis ngeling ke Rapat pendidikan. Ya. Makanya tadi saya katakan Pak Anton coba materi literasi kemampuan literasi sudah hijau semua, sudah dikerjakan dan prospeknya juga sudah hijau kan tadi. Mungkin Pak Anton malah sudah dapat sertifikat. Tapi tadi ceritanya Pak, saya sertifikat skip, poin, oke, saya sudah dapat sertifikat, tapi kalau literasinya kayak gituan aja, nah, karena yang untuk panjangan saja tidak dipraktekkan dalam pembelajaran. Nyambung, agak paham apa mandan jelas. Nah iya, itu yang politik itu. ya itu yang kemarin karena kita belum tahu, kalau belum tahu itu tidak ada hukumannya, tidak ada salahnya. Hari ini sudah berubah mindsetnya. Oke, ada lagi. Ayo, memang harus jelas supaya ketersambungan yang kemarin dengan yang sekarang itu nanti ada benang merahnya. Ya. Intinya yang ngeling dengan rapot pendidikan ya Pak. Oh iya. Soalnya bullying kan di sini nggak ngeling Pak, berarti kan Iya. sunnah ya Pak ya. Iya. Bukan bullying itu nanti di karakter ada Pak. Oh, ada gitu. Materi di karakter ada nanti. Itu kita baru buka literasi loh tadi. Numerasi aja udah berapa materi itu. Yang jenengan sudah baca itu kemungkinan sudah ada di sini dan pokoknya kalau jenengan buka di rapat pendidikan itu udah hijau, itu berarti jenengan sudah mengerjakan kemarin. Hanya persoalannya itu inspirasi kedua tadi mengimplementasikan dalam pembelajaran itu sama dengan aksi nyata. Hanya aksi nyata yang kemarin itu sing penting skip boleh sertifikat gitu loh. Karena kemarin dikejar-kejar, sekarang kejarannya lain, kejarannya kualitas pendidikan di satuan pendidikan. Pak, apakah kemarin yang sudah saya kerjakan nggak ada artinya? Ada artinya, jenengan sudah mengetahui dapat sertifikat, tapi bermaknanya belum. Kenapa kok belum bermakna? Karena belum berdampak kepada peserta didik. Pak, saya itu betul-betul kemarin saya praktekkan di peserta didik, tapi kenapa kok belum naik literasinya? Karena yang mengerjakan baru beberapa orang, belum semua orang dalam satuan pendidikan. Ini yang mindset harus kita bangun, kita ubah. Ya. Tadi saya sudah matur dengan Pak Kepala Dinas di ruang sana, lobi sana. Pak, sekarang kalau kita mengerjakan PMM harus berbasis rapot pendidikan. Karena Pak, kalau tidak berbasis rapot pendidikan itu tidak akan berdampak pada peningkatan mutu satuan pendidikan itu. Coba saja, kalau tidak percaya boleh diteliti ya, saya bilang. Ya. Boleh diteliti nanti. Ya. Oke, karena apa? Aksi nyatanya inspirasi dua ini satuan pendidikan melalui GTK mengimplementasikan. Gitu loh. Ini kata kuncinya, mengimplementasikan dalam pembelajaran. Oke, menjadi catatan penting dan diingat-ingat tanggal 14 Agustus 2023 ya, saya belajar
rapot pendidikan, sehingga untuk belajar PMM saya harus berubah cara melakukan belajarnya dan mengimplementasikan atau cara melakukan aksi nyatanya. Ya. Oke, ini harus paham, karena apa? Kalau sudah paham, jenengan nanti tinggal belajar sendiri. Nanti kami akan mantau kemampuan literasi numerasinya, materi yang sudah dipelajari apa. Saya ada instrumennya, kemampuan panjenengan semua itu ada. Ya. Sudah tak bikin dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Ya. Sudah tak bikin, ya. Nanti tak kirimi itu melalui sekolah. Ya. Termasuk ini akses rapot pendidikan itu nanti turunannya apa? Kita harus membuat RKAS, RKT, RKJM, perencanaan berbasis data. Dasarnya dari explore ini. Nah, ini kan sayangnya nggak ada operatornya lagi dinas luar ya. Saya minta print, nanti sudah muncul prioritas kegiatan SMP 1 Jatirawang apa. Itu yang nanti dijadikan RK